Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Rebel Asmial dengan NIM 1910843001 akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Implementasi Program Kampung Keluarga Berkualitas di Buruk Gunung Pangilun, Kelurahan Gunung Pangilun, Kecamatan Padang Utara. Baiklah, latar belakang masalah dalam penelitian saya ini bahwa kenyataan Indonesia disudutkan pada penurunan kualitas hidup berdasarkan data dari Numbeo pada tahun 2023 menempatkan Indonesia pada peringkat rendah, yakni peringkat ke-74 dari 80 negara dengan skor 92. Dan menjawab pertanyaan di atas tersebut, perbaikan kualitas hidup tersebut sejalan dengan urgensi pembangunan nasional yang kategori penentunya adalah kualitas keluarga. Peningkatan kualitas keluarga ini kemudian ditelaah dari berbagai bentuk peraturan perundang-undangan, mulai dari Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Pasal 1 Ayat 10, yang menyatakan bahwa keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan berciri khas sejahtera, sehat, maju, mandiri, dan memiliki jumlah anak ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis, dan bertawak kepada Tuhan Yang Maha Esa. Peraturan di atas mendapatkan alternatif penyelesaian melalui agenda prioritas Presiden Nawacita kita yang mana tentang perbaikan kualitas keluarga dijawab dengan poin ketiga, yakni untuk memajukan Indonesia dengan membangun Indonesia dari pelosok desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Poin kelima, yakni meningkatkan taraf hidup atau kualitas hidup manusia. Dan poin kedelapan, yakni revolusi karakter. Nawacita ini mensyaratkan dibentuknya program dengan indikator pemenuhan konsep keluarga yang berkualitas sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/70/SC tanggal 11 Januari 2016 tentang pencanangan dan pembentukan kampung KB yang berisi telah ada atau ditetapkan satu kampung KB pada setiap kabupaten atau kota pada tahun 2016. Lebih lanjut, peraturan di atas kemudian ditanggapi oleh Gubernur Sumatera Barat dengan mengeluarkan Surat Edaran Nomor 476 garing 313 garing DPP KB KPS titik 3 garing V 2017 pada tanggal 22 Mei 2017 tentang penguatan keberadaan kampung KB di kabupaten kota se-Sumatera Barat sebagai bentuk terlaksananya program kampung KB secara keseluruhan. Surat edaran tersebut menjadi awal terbentuknya kampung KB di tiap-tiap kecamatan di 19 kabupaten kota di Sumatera Barat. Dalam penyelenggaraan program Kampung Keluarga Berkualitas diatur oleh Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas. Kampung Keluarga Berkualitas adalah satuan wilayah setingkat desa atau yang setara dengan kriteria tertentu di mana terdapat keterpaduan program pembangunan antara program Bangga Kencana serta pembangunan sektor terkait dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan menekankan pada penguatan institusi keluarga dan masyarakat melalui intervensi program dan kegiatan dengan pendekatan siklus hidup. Fenomena empiris dalam penelitian ini yakni yang pertama, kampung keluarga berkualitas Buruk Gunung Pangilun dijadikan sebagai kampung keluarga berkualitas tingkat provinsi. Ini percontohannya. Yang kedua, program Kampung Keluarga Berkualitas menjadi program yang dapat menciptakan keluarga yang berkualitas dikarenakan sasaran kebijakannya menekankan pada penguatan institusi keluarga dan masyarakat dengan pendekatan siklus hidup dan 8 fungsi keluarga. Dan kelompok sasarannya yakni balita, remaja, lansia, dan keluarga yang ingin meningkatkan pendapatan dengan membuka usaha. Yang ketiga, Kota Padang menjadi salah satu kabupaten atau kota di Provinsi Sumatera Barat yang semua kelurahannya sudah memiliki kampung keluarga berkualitas. Sedangkan untuk fenomena teoritisnya, menurut Van Metten dan Van Horn, implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik dengan memperhatikan variabel-variabel berikut. Yang pertama, standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, komunikasi antar organisasi dan penyelenggara kegiatan, sikap dan kecenderungan para pelaksana, dan kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Yang pertama, standar dan sasaran kebijakan dalam implementasi program Kampung Keluarga Berkualitas di Gunung Pangilun ditemukan bahwa para implementator sudah paham dan tahu standar dan sasaran program Kampung Keluarga Berkualitas. Yang kedua, pada sumber daya, pada indikator sumber daya manusia dari segi kuantitas sudah mencukupi, namun pada kualitasnya dikatakan kurang maksimal karena banyak kegiatan yang tidak terlaksana dikarenakan sumber daya manusia yang mau menjalankan kegiatan dalam program keluarga berkualitas. Yang pada indikator kedua ini sumber daya finansial tidak mencukupi dikarenakan anggaran khusus untuk pelaksanaan program Kampung Keluarga Berkualitas tidak ada.
Pada komunikasi antar organisasi, ditemukan bahwa sudah berjalan dengan baik komunikasi yang terjalin antar sesama organisasi internal maupun eksternal. Pada karakteristik agen pelaksana sudah bagus, walaupun pada indikator norma yang berlaku dalam kelompok kerja hanya sebatas pada kesadaran diri sendiri saja, tidak adanya sanksi yang dijalankan. Dan selanjutnya, pada sikap dan kecenderungan para pelaksana, belum berkomitmennya para implementer dalam menjalankan tugasnya. Pada variabel kondisi ekonomi, sosial, dan politik, ditemukan bahwa kondisi ekonomi tidak mendukung terlaksananya dengan baik program kampung keluarga berkualitas. Sedangkan pada kondisi sosial masyarakat, cenderung tidak terdorong untuk ikut menerapkan pelatihan-pelatihan yang ada. Dan kondisi politik ditemukan bahwa elit politik mendukung dan ikut berkontribusi dalam menjalankan dan terlaksananya implementasi. Rumusan masalah dalam penelitian ini yakni berdasarkan pemaparan pada latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah optimalkah implementasi program kampung keluarga berkualitas Gunung Pangilun, Kelurahan Gunung Pangilun, Kecamatan Padang Utara. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi program kampung keluarga berkualitas di Gunung Pangilun, Kelurahan Gunung Pangilun, Kecamatan Padang Utara. Manfaat penelitian dalam ini adalah manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan keilmuan administrasi publik. Karena dalam penelitian ini terdapat kajian-kajian administrasi publik, khususnya dalam konsentrasi kebijakan publik terutama mengenai implementasi kebijakan. Diharapkan penelitian ini dapat menambahkan pengetahuan dan wawasan bagi mahasiswa administrasi publik lainnya. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya. Sedangkan manfaat praktis yaitu untuk menguji dan menerapkan ilmu pengetahuan administrasi publik selama perkuliahan, khususnya ilmu kebijakan publik. Juga sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi pemerintah Kota Padang, khususnya untuk melihat optimalisasi implementasi program Kampung Keluarga Berkualitas Gunung Pangilun, Kelurahan Gunung Pangilun, Kecamatan Padang Utara, serta menambah wawasan keilmuan di bidang kebijakan publik mengenai implementasi program Kampung Keluarga Berkualitas di Kota Padang. Studi penelitian yang relevan, yakni yang pertama, penelitian dari Sarifah Olanda dengan judul Implementasi Program Kampung KB di Kelurahan Ompang, Tanah Sirah, Kecamatan Payung Utara. Penelitian kedua dari Nur Hafifah Zulta, yang berjudul Implementasi Program Kampung KB dalam Upaya Deskriptif Kualitatif, George C. Edward 3, itu implementasi program Kampung KB di Kelurahan Kota Karang Raya, Kecamatan Teluk Betung, Timur Kota Bandar Lampung. Ini itu studi pada Kelurahan Kota Karangraya, Kecamatan Teluk Betung, Timur Kota Bandar Lampung. Yang ketiga, penelitian dari Umi Arifah dengan pemberdayaan masyarakat melalui program Kampung KB di Kelurahan Paruput Tabing, Kota Padang. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori implementasi kebijakan oleh Van Meter Van Horn dengan variabel yang pertama standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, relasi antar organisasi dan penyelenggara pelaksana, sikap dan kecenderungan para pelaksana, dan kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Untuk skema pemikiran penelitian ini dapat dilihat pada dan yang selanjutnya definisi konsep. Yang pertama, kebijakan publik. Kebijakan publik merupakan proses yang melibatkan banyak stakeholder terkait pengambilan keputusan yang bertujuan untuk memecahkan masalah publik. Yang kedua, implementasi kebijakan publik merupakan proses umum tindakan administratif yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada keputusan kebijakan yang dilakukan oleh aktor kebijakan publik yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Yang ketiga, Kampung Keluarga Berkualitas merupakan program yang diluncurkan pemerintah yang bersifat inovatif dan strategis dengan memperkuat program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga yang ruang lingkupnya atau sasaran setingkat RW, dusun, dan setara. Dengan definisi operasional, yang pertama standar dan sasaran kebijakan dengan indikatornya kejelasan dan sasaran kebijakan. Variabel kedua yakni sumber daya dengan indikator sumber daya manusia dan sumber daya finansial. Variabel ketiga komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana yang indikatornya komunikasi dan koordinasi. Variabel keempat ini karakteristik agen pelaksana yang indikatornya struktur organisasi, norma-norma, dan pola hubungan birokrasi. Variabel kelima yakni kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang indikatornya kondisi sosial, kondisi ekonomi, dan kondisi politik. Variabel keenam yaitu sikap implementer yang mana indikatornya respon implementer terhadap kebijakan dan pemahaman terhadap kebijakan. Metode penelitian dalam penelitian ini yakni yang pertama, pendekatan penelitian menggunakan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi.
Poin teknik pemilihan informasi menggunakan purposive sampling. Peranan peneliti ini instrumen utama. Proses penelitian yaitu langkah-langkah dalam penelitian yang dilakukan mulai dari survei awal sampai pada penarikan kesimpulan. Kesimpulan. Yang selanjutnya unit analisis itu kelompok kerja kampung Berok Gunung Penglon. Sedangkan untuk teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, verifikasi data, dan kesimpulan akhir. Teknik absen data menggunakan triangulasi sumber data. Keempat, deskripsi lokasi penelitian. Yang pertama, gambar umum Kelurahan Gunung Penglon. Secara astronomis, Kecamatan Padang Utara terletak di 00 derajat 58 04 lintang selatan dan 99 derajat 36 40 strip 100 derajat 21 11 7 timur. Pada tahun 2017, populasi Kecamatan Padang Utara tercatat 57.746 jiwa. Laki-laki berjumlah 33.640, sedangkan untuk perempuan berjumlah 37.180 jiwa, tersebar di 7 kelurahan. Kemudian gambaran umum Pokja Kampung Pembentukan kampung keluarga berkualitas dibentuk di RW 12 Kelurahan Gunung Penglon yang memiliki kondisi jalan utama yang sudah rusak dan jalan gang yang belum layak untuk dilalui serta perkampungan masih kumuh dan banyaknya masyarakat miskin, sehingga banyaknya rumah tidak layak huni dan adanya lahan kosong. Dengan visi dan misi kampung keluarga berkualitas Gunung Penglon sebagai berikut. Pertama, visinya menjadi lembaga yang handal dan dipercaya dalam mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga berkualitas. Tindakan untuk misinya pertama, mengutamakan pembangunan dengan wawasan kependudukan, menjalankan kegiatan berkeluarga perencanaan kesehatan reproduksi, dan selanjutnya membantu dalam pembangunan keluarga, membangun kerjasama dengan berbagai pihak dalam mengelola kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga, menanamkan mengimplementasikan budaya kerja organisasi secara konsisten. Maka yang selanjutnya itu bab 5 standar dan sasaran kebijakan. Indikator pertama yakni kejelasan. Yang mengenai indikator kejelasan disimpulkan bahwa para implementer sudah paham dan tahu tujuan dan sasaran program keluarga berkualitas Gunung Penglon, di mana Pokja sebagai implementer langsung di tingkat kelurahan telah memahami tujuan dan sasaran dari program kampung keluarga berkualitas. Implementer yang terlibat dalam implementasi harus memiliki pemahaman yang sama agar standar dan sasaran tujuan yang ingin dicapai dapat tercapai. Variabel kedua ini sumber daya, yang indikatornya pertama sumber daya manusia. Mengenai indikator sumber daya manusia, disimpulkan bahwa sumber daya manusia yang dimiliki Pokja Gunung Penglon kurang berkomitmen dikarenakan tidak adanya upah dari tugas-tugas yang dilakukan. Indikator kedua ini sumber daya finansial. Ini mengenai indikator sumber daya finansial disimpulkan bahwa anggaran untuk pelaksanaan program kampung keluarga berkualitas sudah tidak ada, karena hanya diberikan untuk kegiatan sosialisasi dan pembinaan saja. Untuk pelaksanaan program kegiatan, dana berasal dari dana pasling atau KIR. Ketiga, ini karakteristik agen pelaksana. Pertama, struktur birokrasi. Struktur birokrasi yang terdapat dalam Pokja kampung keluarga berkualitas Gunung Penglon sudah jelas dan tidak kompleks sehingga komunikasi dapat dengan mudah dilakukan. Yang kedua, norma-norma. Norma-norma terdapat dalam Pokja jika berpartisipasi dari anggota berkurang hanya berupa teguran saja tanpa adanya sanksi, sehingga pelaksanaan kegiatan kadang tidak berjalan karena tidak adanya sanksi tegas jika kegiatan tersebut tidak berjalan atau berkurangnya partisipasi Pokja. Indikator ketiga ini hubungan yang terjadi di dalam organisasi. Kalau hubungan yang terjadi sudah terjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat di mana tidak ada masalah komunikasi yang terjadi. Kalau hubungan terjadi di dalam kelompok kerja kampung keluarga berkualitas berjalan melalui komunikasi diskusi dan rapat dengan kelompok kerja terkait dengan kegiatan yang akan dilakukan di kampung keluarga berkualitas. Variabel selanjutnya komunikasi antar organisasi dan penyelenggara kegiatan. Mana indikatornya komunikasi internal. Komunikasi yang terjadi sudah berjalan dengan baik. Komunikasi secara vertikal dilakukan dengan rapat-rapat yang dilakukan dalam kelompok kerja. Rapat ini dilakukan di sekretariat kampung keluarga berkualitas dengan berbagai macam agenda, mulai dari persiapan kegiatan hingga kepada perencanaan agenda kegiatan di kampung keluarga berkualitas. Dan indikator selanjutnya komunikasi eksternal. Indikator komunikasi eksternal atau koordinasi dengan pihak lain dapat diketahui bahwa koordinasi sehubungan dengan implementasi program kampung keluarga berkualitas di Gunung Penglon, Kelurahan Gunung Penglon, Kecamatan Padang Utara yang dilakukan oleh kelompok kerja kampung keluarga berkualitas belum begitu baik. Hal ini dapat dilihat dari masih ada dari tokoh penting dari kelurahan dalam hal ini LPM belum mengetahui secara proses kegiatan dan program kampung KP yang akan dilakukan di kelurahan. Tentunya kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Yang indikator pertama yakni kondisi sosial. Masyarakat masih memiliki pandangan
hadapi yang terjadi dahulu, setelahnya baru dipikirkan. Selain itu, pertimbangan dan perencanaan dilakukan ketika bayi lahir belum dipikirkan secara matang, baik itu pada aspek pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan aspek lainnya demi berkualitasnya penghidupan keluarga. Masyarakat juga masih beranggapan bahwa banyak anak banyak rezeki karena nantinya akan dapat membantu orang tua bekerja, namun tidak memperhatikan aspek lainnya agar tercipta anak yang sehat dan berkualitas. Kondisi ekonomi tidak lagi menunjang pelaksanaan program kampung keluarga berkualitas dikarenakan pemerintah daerah tidak lagi memberikan anggaran untuk pelaksanaan program kegiatan kampung keluarga berkualitas. Melainkan kini anggaran sepenuhnya diserahkan kepada Pokja agar dapat membuat proposal kepada DPR RI atau ke kementerian-kementerian yang ada. Untuk kondisi politik, dukungan diberikan oleh DPR RI untuk pembangunan pustaka remaja untuk kegiatan PIKR. Dana yang diberikan ini tentunya salah satu wujud dari kebutuhan elit politik untuk ikut berkontribusi dalam menjalankan dan terlaksananya implementasi program Kampung Keluarga Berkualitas di Pulau Gunung Pengulen, Kelurahan Gunung Pengulen, Kecamatan Padang Utara. Pada bahas selanjutnya sikap implementer. Implementasi program Kampung Keluarga Berkualitas di Pulau Gunung Pengulen, Kelurahan Gunung Pengulen, Kecamatan Padang Utara dapat diketahui bahwa yang terjadi belum baik. Dapat dilihat bahwa implementer belum berkomitmen kuat untuk mendukung dilaksanakannya program Kampung Keluarga Berkualitas ini. Hal ini dapat dilihat dari adanya beberapa kegiatan yang tidak berjalan. Bab ke-6 penutup. Yang pertama, kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa implementasi program Kampung Keluarga Berkualitas Borok Gunung Pangilon, Kelurahan Gunung Pangilon, Kecamatan Padang Utara masih belum optimal dilihat dari beberapa variabel yang belum berjalan dengan baik, seperti tidak adanya anggaran untuk pelaksanaan program Kampung Keluarga Berkualitas, adanya beberapa kegiatan yang tidak berjalan karena masalah biaya, dan kurangnya komitmen Pokja dalam menjalankan tugasnya. Sedangkan untuk sarannya itu diperlukan penyusunan dan penambahan peraturan yang masih rinci terkait program Kampung Keluarga Berkualitas. Sanksi yang mengikat juga harus ditetapkan untuk setiap pelanggaran tugas pokok dan fungsi implementer guna memastikan kepatuhan dan pelaksanaan yang optimal. Tujuannya adalah agar tidak hanya sebatas teguran, melainkan juga dapat dipatuhi dan dijalankan efektif dan pemahaman yang lebih mudah. Yang kedua, jelasnya sumber dan mudahnya penggunaan dana sehingga Pokja Kampung Keluarga Berkualitas Borok Gunung Pangilon dapat menjalankan program kegiatannya dengan maksimal, dan pentingnya Pokja Borok Gunung Pangilon untuk meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan kebijakan. Hal ini bertujuan agar implementasi kebijakan dapat berjalan secara maksimal. Ketiga, perlu ditingkatkan kegiatan sosialisasi agar semua pihak yang terlibat dan menjadi sasaran target program Kampung Keluarga Berkualitas dapat mengetahui serta memahami dengan baik kebijakan yang telah dikeluarkan dan timbul semangat dari kelompok sasaran maupun para implementer dalam menjalankan program Kampung Keluarga Berkualitas. Yang keempat, kelompok kerja Kampung Keluarga Berkualitas di Borok Gunung Pangilon, Kelurahan Gunung Pangilon, Kecamatan Padang Utara seharusnya dapat memanfaatkan secara maksimal sumber daya yang tersedia di tingkat kecamatan dan kelurahan guna mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Baiklah, sekian presentasi hasil penelitian saya yang berjudul Implementasi Program Kampung Keluarga Berkualitas di Borok Gunung Pangilon, Kelurahan Gunung Pangilon, Kecamatan Padang Utara. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.